Pemirsa, Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin hari ini mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan tersebut terkait 8 anggota kami yang ditangkap polisi. Keributan karena petinggi kami tidak diberikan izin menemui petinggi kami serta anggota kami yang ditangkap polisi. Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendatangi Bareskrim Polri. Tidak hanya Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin serta Ahmad Yani juga mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan para petinggi kami ini menyusul adanya penangkapan 8 petinggi kami serta anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia terkait demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Adalah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar undang-undang ITE dan undang-undang hukum pidana, dan itu ada ditunjukkan kami bukti-bukti, ya kan, adalah retweet untuk Pak Saganda itu retweet di akun Twitternya. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa ini ada proses kejanggalan. Pertanyaan kami yang pertama, apakah setelah proses laporan polisi sehingga naik dia ke proses penyidikan itu, apakah sudah digelar perkara yang sungguh-sungguh? Sebelumnya 8 anggota kami ditangkap tim Cyber Bareskrim Polri. Penangkapan karena adanya percakapan di grup WhatsApp yang diduga memberikan informasi hasutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mabes Polri angkat bicara terkait penangkapan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI. Penangkapan diduga berkenaan dengan penghasutan dan ujaran kebencian menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Penjelasan penangkapan aktivis KAMI diberikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono serta Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan penangkapan 9 aktivis KAMI dilatar belakangi oleh unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis 8 Oktober lalu. 9 aktivis yang ditangkap polisi dan telah ditetapkan tersangka antara lain Juliana, Devi, Hairi Amri, dan Wahyu Rarasari Putri. Selain itu, polisi juga menangkap Anton Permana, Syahgan dan Ainggolan, Jumhur Hidayat, Kinkin, dan Khalid Syaifullah. Jadi ada kegiatan unjuk rasa kemarin yang anarkis dan kemudian ada vandalisme juga yang merusak melukai orang ya, yaitu petugas salah satunya. Kemudian ini lagi petugas, dan saya dicontoh di Medan, itu anggota kepolisian ini korban daripada unjuk rasa yang anarkis ya, sehingga ada luka. Pemirsa, massa buruh kembali berunjuk rasa namun dengan skala kecil. Gerakan Buruh Jakarta yang berencana berdemo ke Istana putuskan beralih ke kawasan industri Pulau Gadung karena massa yang sedikit. Gelombang penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung. Hari ini, Gerakan Buruh Jakarta berencana berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ke Istana melalui Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun karena massa yang sedikit dan penjagaan polisi yang ketat, demonstran akhirnya putuskan berunjuk rasa di kawasan industri Pulau Gadung. Tadinya memang akan seperti itu, tetapi melihat situasi dan kondisi yang memang kurang kondusif, maka kita dari Gerakan Buruh Jakarta tetap melakukan press release di Bundaran Pajak Pulau Gadung, industri Pulau Gadung ini, dan juga mengajak kawan-kawan dan juga serta masyarakat untuk mengetahui apa yang namanya Undang-Undang Omnibus Law dan di mana bahayanya Omnibus Law tersebut. Adanya rencana buruh menggelar demonstrasi di Istana Negara membuat polisi telah bersiaga serta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar istana untuk mencegah kericuhan terulang kembali. Sesuai apa yang direncanakan, tetapi di satu sisi kami sudah mengantisipasi pengamanan, baik itu dari Polda Metro Jaya sendiri dengan beberapa Polres penyangga yang memang ada kegiatan dari teman-teman buruh tersebut. Estimasinya nggak terlalu besar karena masing-masing mereka memang bergerak, ada yang 30, ada yang 50 orang. Tetapi kita siapkan semua pengamanan dan pengawalan. Tetapi harapan kami bahwa cukup mereka melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing. Dan Gerakan Buruh Jakarta berencana menggelar demonstrasi mulai hari ini hingga 22 Oktober mendatang ke Istana untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Namun pada hari pertama dari rencana maraton demonstrasi ternyata jumlah massa tidak terlalu banyak. Sehingga massa GBJ hanya berunjuk rasa di kawasan industri Pulau Gadung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meski draft final Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan DPR ke Istana, gelombang penolakan masih terjadi. Untuk mengulas hal tersebut sudah bergabung Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumisi dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Selamat sore Bang Ade dan Bu Jumisi. Selamat sore. Selamat sore Bu Jumisi. Selamat sore Pak. Ya, sehat Ibu Jumisi? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik. Salam sehat semuanya. Baik, kita ke Bu Jumisi terlebih dahulu. Bu Jumisi, ini kan draft final undang-undangnya Omnibus Law sudah dikirimkan ke Istana begitu kemarin. Kenapa teman-teman buruh masih berdemo hari ini? Dan apakah benar ada penyusup gitu untuk di demo kali ini? Iya, terima kasih April dan Mas Bandi. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan dengan tetap melakukan aksi-aksi demonstrasi ini adalah kami tetap dalam posisi awal, yaitu ingin supaya Bapak Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya berharap ini bisa mengetuk hati Presiden supaya segera membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, karena secara substansi kami juga sudah membaca ini tidak berpihak kepada kami kaum buruh dan juga rakyat. Jadi yang kami tolak bukan cuma klaster ketenaga kerjaan, tetapi seluruh klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, tadi menanggapi April terkait dengan penyusup, kita tidak tahu pasti. Tapi kalau misalnya nih ya pihak kepolisian menemukan ada orang yang melanggar ketentuan hukum misalnya, ada bukti, ada alat-alat yang bisa disampaikan kepada publik sebagai barang bukti, ya silahkan ditangkap gitu. Jadi kalau kami secara prinsip, kami tetap melakukan aksi-aksi itu adalah dalam rangka kepentingan kami sebagai kaum buruh, dan kami berpikir tentang bagaimana nasib kami, keluarga kami, anak-anak kami, nasib kemanusiaan kami, dan nasib lingkungan hidup ke depan. Tapi Bu Jumisi, meskipun masih ada aksi, kalau kita lihat dari aksi pertama dari hari ke hari jumlah masanya semakin sedikit, bahkan ada teman-teman buruh yang tidak ikut turun dalam aksi. Apakah artinya ini teman-teman mulai melunak? Kalau kami secara KPBI memang memfokuskan aksinya di wilayah-wilayah. Jadi secara konfederasi, instruksi kepada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia adalah melakukan aksi-aksi wilayah. Termasuk hari ini kalau di daerah Jakarta, ini bagian dari alur yang KPBI rencanakan. Nah, aksi besar akan digelar di tanggal 20 sampai 22 Oktober bersama dengan Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Jadi ada banyak aliansi seperti yang kemarin kita gelar di tanggal 8 Oktober. Inilah yang nanti akan menggelar aksi lagi di tanggal 20 sampai 22 Oktober. Berkurangnya angka buruh atau massa buruh yang berdemo hari ini, apakah betul menyebabkan beralihnya lokasi dari Istana beralih menjadi ke Pulau Gadung? Ya, sebenarnya karena fokusnya adalah ke kawasan. Ada selebaran-selebaran yang kami distribusikan di masing-masing kawasan industri. Hari ini kita ada di kawasan industri Marunda, kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri KBN Cakung, kemudian Pluit dan Pasar Rebo gitu. Jadi ini adalah sentral-sentral yang kami distribusikan selebaran untuk memberitahukan kepada buruh-buruh dan publik tentu saja untuk bersama-sama menyatakan sikap pada tanggal 20 sampai 22 Oktober nanti. Baik, kita beralih ke Bang Irfan. Bang Irfan, melihat masih adanya aksi demo yang dilakukan massa buruh, apa respon dari Istana, Bang? Ya, pertama begini, kita kan sudah ketahui bersama Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah disahkan oleh DPR, ya. Tentu ini harus kita hormati bersama, ya. Sebagai warga negara kita harus menghormati semua keputusan yang telah diambil. Itu yang kedua. Teman-teman buruh tentunya kan di awal proses dilakukannya undang-undang ini sudah dilakukan komunikasi dan dialog berkali-kali oleh DPR, oleh pemerintah untuk merumuskan bersama-sama terhadap isi atau muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi artinya komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu telah dilakukan
terhadap teman-teman buruh. Semua persoalan yang dianggap oleh teman-teman buruh ini tentunya sudah diakomodir oleh undang-undang ini. Maka dari itu, ini sebenarnya undang-undang yang pada hakikatnya bagaimana bisa membantu buruh ini untuk memberikan kepastian terhadap dirinya. Yang kedua, undang-undang ini tentunya sangat menguntungkan bagi kita, bagi masyarakat yang pada hari ini ingin mendapatkan pekerjaan. Ada sekitar 7 juta, lebih kurang 7 juta atau 6,8 juta penduduk kita yang hari ini masih menganggur. Setiap tahunnya ada sekitar 3 juta para pencari kerja produktif. Nah, ini kan harus kita pikirkan, pemerintah harus memikirkan itu. Begitu susahnya kemarin itu mendapatkan pekerjaan. Teman-teman buruh hari ini juga begitu susahnya mereka penyaluran aspirasinya terhadap perusahaan-perusahaan yang di tempat mereka bekerja. Nah, justru undang-undang ini adalah memberikan kepastian kepada teman-teman buruh terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini mungkin memberikan ketidakjelasan kepada kaum buruh atau teman-teman buruh. Makanya sebenarnya undang-undang ini adalah pro terhadap buruh ya, dan untuk melindungi buruh. Nah, itu yang sebenarnya menjadi urgensi yang kita melihat semuanya. Baik. Seperti itu. Baik, kalau kita tadi bicara, kalau Bu Jumisi berbicara soal substansi, sebenarnya substansi apa saja sih dari draft Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini yang mungkin sudah dibaca oleh Bu Jumisi? Apa yang memberatkan? Ya, sebetulnya ini kan juga banyak draft yang beredar. Kami sudah mengkaji yang 905 halaman, 1035 halaman, dan 812 halaman gitu. Yeah. Nah, dari hal-hal ini tetap posisinya adalah mempermudah kontrak dan outsourcing. Kontrak itu tidak ada batasan waktu, outsourcing tidak ada batasan pekerjaan. Kemudian terkait dengan jam kerja lembur yang ditambah menjadi 4 jam kerja sehari dan 18 jam kerja seminggu. Kemudian terkait dengan pesangon, kemudian juga terkait dengan PHK yang dipermudah. Kemudian juga ada pasal tentang denda. Gitu. Nah, hal inilah yang memberatkan posisi kita, gitu. Pesangon dikurangi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bang Irfan, jadi kenapa kami bilang ini tidak menguntungkan kepada pekerja? Karena pada saat buruh dikontrak, gitu, itu kemudian pindah tempat kerja, kemudian dia mudah ter-PHK. Jadi untuk menyerap tenaga kerja yang sebanyak sekitar 7 juta itu kurang bisa kita terima secara logika. Sangat sulit untuk membayangkan itu karena sekarang saja dengan adanya ketetapan di pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003 ada pasal yang menyatakan batasan waktu pun dalam prakteknya pelanggaran di lapangan itu banyak sekali terjadi. Tapi kenapa harus seluruh pasal yang dibatalkan, Bu Jumisi? Ya, karena sebenarnya secara isian ini tidak mengakomodir kepentingan kami sebagai buruh dan sebagai rakyat Indonesia. Jadi kenapa kemudian kita tidak hanya menolak pasar ketenagakerjaan? Karena secara substansi isian dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada kami rakyat. Jadi yang kita perhitungkan adalah hak kemanusiaan kami sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dan hak atas alam yang nanti akan berpengaruh terhadap anak cucu kita ke depan. Silakan tanggapannya Bang Irfan. Ya, apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Jumisi tadi itu sebenarnya sudah selalu didialogkan oleh teman-teman buruh dan pemerintah, ya, baik itu Kementerian Tenaga Kerja, Menko Perekonomian dan DPR, kan selalu dan berulang-ulang kali persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di buruh, apakah di undang-undang yang kemarin gitu. Nah, selalu apa menjadi persoalan-persoalan itu. Nah, tadi saya akan sampaikan pada prinsipnya undang-undang ini adalah memudahkan para pencari kerja baru yang menginginkan adanya perlindungan terhadap mereka melakukan pencari kerja, berusaha dan membangun ekosistem investasi gitu. Jadi undang-undang ini adalah wajah baru yang sangat pro terhadap tenaga kerja, yang sangat pro terhadap para pencari kerja yang setiap tahun ini angka ini akan meningkat terus. Nah, maka dari itu pemerintah sangat konsen terhadap dan peduli terhadap
para usia produktif ini. Kita Baik, ketahui fokusnya bersama berarti untuk misalnya. mencari kerja baru agar lapangan kerja ditambah begitu ya Bang Irfan. Untuk pekerja Ya, lama seperti yang memudahkan. dikeluhkan kontrak, lembur, pesangon, PHK dan denda seperti apa Bang Irfan? Ya justru itu juga, ini juga lebih pro kepada teman-teman yang hari ini sudah bekerja. Dengan misalnya ada yang tadi disampaikan Ibu Jumiasi itu kan sudah dikomunikasikan lebih komprehensif ya. Misalnya masalah pesangon itu tetap ada dalam undang-undang hari ini, undang-undang Ciptaker itu. Jadi dibenahi misalnya tidak ada kesewenang-wenangan lagi antara pengusaha ya yang mempunyai modal untuk bertindak tidak sesuai dengan ketentuan atau undang-undang. Sanksinya juga sangat tegas gitu. Jadi saya mengatakan ya undang-undang ini adalah undang-undangan yang pro terhadap buruh, pro terhadap para pencari kerja yang selama ini memang kita ketahui menjadi kendala, menjadi problem kita bersama di Republik ini. Dan kedua, kita ingin meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan para pencari kerja ini. Tidak lagi misalnya dari segi pendidikan yang kita ketahui bersama sangat besar ya para pencari kerja ini usia pendidikannya pendidikan menengah SMA ke bawah, apalagi ada sekitar lebih jadi meningkatkan kualitas dari pekerja juga begitu ya Bang Irfan ya. Baik. Usia SD gitu. Nah ini kan sangat memprihatinkan. Kita tidak mampu bersaing terhadap para pencari kerja yang lain. Baik, saya kembali ke Bu Jumisi. Bu Jumisi, terkait ujaran dari Presiden Joko Widodo, jika ada yang masih keberatan, boleh mengajukannya ke MK. Apakah sudah disiapkan? Ya, sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman serikat buruh yang diajak berunding atau bicara dengan pemerintah itu tidak mewakili aspirasi kami. Karena serikat buruh itu jumlahnya banyak sekali, ada 3.000-an organisasi serikat buruh, dan bukan hanya teman-teman yang ada di tripartit nasional. Sebentar, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa wajah baru tenaga kerja untuk para pencari kerja itu tidak akan bisa terlaksana, Bapak, karena begitu teman-teman buruh terserap, begitu juga akan mudah ke-PHK. Jadi tidak ada upaya yang bisa dilakukan secara baik oleh pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. Justru yang paling marah adalah pengurangan terhadap hak buruh, dan apalagi pesangon dipermudah dan apalagi upah dikurangi. Begitu. Jadi persoalan pesangon itu juga dikurangi, tidak ada perlindungannya sama sekali. Benar ada, tetapi itu dikurangi hak-haknya. Termasuk juga persoalan PP. Semua hal itu kan ada banyak sekali di dalam redaksional pasal, di dalam pasal-pasal itu terkait dengan PP atau peraturan pemerintah. Justru karena peraturan pemerintah itu selama ini kita tidak pernah terlibat dan tidak transparan, sehingga kita akan kesulitan untuk mengontrol apabila PP itu dibuat, karena tiba-tiba ada PP dan kita sebagai publik harus mengikuti. Ini yang membuat kita berat untuk penjelasan melihatnya. dari Bu Jumisi ini yang sangat sesat gitu. PP-nya sekarang ini lagi dibahas, Bu. Belum ada dikeluarkan terhadap Undang-Undang Ciptaker ini. Benar, Pak, karena belum dibahas. Nah, iya, itu juga makanya kan pembahasan itu tidak transparan. Selama ini juga sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja juga seperti itu, Bapak. Tidak ada transparansi dalam pembahasan PP. Misalnya, PP 78 tahun 2015 terkait dengan pengupahan. Apakah serikat buruh dilibatkan? Tidak sama sekali. Itu 3 hari sebelum disahkan PP 78 tahun 2015, itu serikat buruh hanya jadi ajang sosialisasi, jadi ajang legitimasi. Jadi itu tidak menunjukkan transparansi dan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita sebagai serikat buruh atau serikat pekerja. Silakan Bang Irfan, boleh tanggapannya? Ya, apa yang disampaikan Ibu Jumisi ini ya kita melihat ya ada perbaikan, harus ada perbaikan terhadap kepentingan buruh. Kita sadarin itu. Makanya pemerintah sebenarnya sangat terbuka. Pembahasan undang-undang itu kan sangat terbuka dan transparan terjadi. Tapi sebagian publik mengatakan sangat tertutup. Itu tidak benar. Yang kedua adalah sekarang ini lagi pembahasan ya menyusun pointers terhadap PP. Ada 37 PP dan 5 perpres yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini lagi dibahas terhadap semua kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan klaster, ada 11 klaster dalam Undang-Undang Ciptaker. Nah, dan itu juga kita mintakan kepada semua stakeholder baik di buruh terhadap masukan-masukannya, ya, arahannya, kepentingannya untuk sama-sama kita mensinergikan
untuk menjadikan semua bisa terakomodir ya dengan baik gitu. Nah, makanya tidak saya tadi membantah tidak ada keinginan dari pemerintah untuk menutupi atau tidak memberi kesempatan kepada apalagi pada kelompok pekerja atau teman-teman buruh ini. Bu Jumisi menutupinya di hal yang mana, Bu? Apakah ada pengalaman? Ya, kan tadi saya kasih contoh ya, PP 78 tahun 2015 itu disahkan 3 hari sebelum diketok palu oleh Jokowi. Serikat buruh tidak dilibatkan, serikat buruh dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi, diundang tetapi jadi ajang sosialisasi terus ketok palu. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, Bu Jumisi, seperti apa? Ya, sekarang kita bicara sekarang aja, Bu Jumisi. Sekarang, Undang-Undang Cipta Kerja itu dari awal prosesnya itu sudah tidak transparan, mulai dari pembuatan satgas sampai ada tim teknis dan kemudian ada pembahasan, dan sekarang semua serikat buruh yang ada dalam posisi tim teknis, tim perumus itu juga sekarang posisinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu artinya adalah dialog yang dilakukan terhadap serikat buruh bersama dengan DPR pada waktu itu tidak ada kesepakatan. Gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanggapi terkait dengan GR karena tadi April sempat menanyakan. Kami posisinya sampai saat ini tidak dalam posisi untuk GR karena seolah-olah pemerintah, presiden, pejabat-pejabat negara memudahkan. Ya sudah, kalau tidak sesuai ya tinggal GR saja. Seolah-olah mahkamah itu sebagai tong sampah untuk mengurus hal-hal seperti ini. Ini kita berbicara tentang undang-undang yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ada 270 masyarakat Indonesia yang akan menjadi korban. Jadi saya meminta pertimbangan pemerintah, presiden khususnya, untuk segera membuat perpu pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja karena itulah yang layak dan paling mungkin bisa dilakukan dalam saat ini. Dan pernah ada dalam sejarahnya presiden bisa mengeluarkan perpu untuk pembatalan undang-undang. Baik, terakhir singkat saja. Ya, tapi pemikirannya tidak seperti itu. Ya, yang saya katakan adalah kita sekarang ini harus menghormati sebuah keputusan yang sudah diambil. Ya, ini sudah disahkannya Undang-Undang Ciptaker. Nah, itu harus kita hormati. Ya, persoalan apakah teman-teman buruh ingin melakukan GR itu kan menjadikan kewenangan dari teman-teman buruh atau tidak, itu kewenangan. Hak konstitusi itu diatur dalam regulasi dalam undang-undang kita. Silakan saja untuk melakukan itu atau tidak melakukan itu. Tapi jangan juga memberikan pernyataan sesat ya terhadap hal-hal yang ini masih asumsi pendapat personal, itu tidak boleh gitu. Sayang sekali kita dibatasi. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Bu Jumisi dan juga Bang Irfan. Untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita melakukan kajian, jadi bukan asal bicara, tapi semua yang kita sampaikan kepada publik, kepada media, ini adalah hal-hal yang sudah kami melakukan kajian secara runtut. Mungkin untuk mempersingkat semuanya, pertanyaan saya ke Bang Irfan, apakah ada kemungkinan untuk membatalkan undang-undang ini dari Istana, Bung Irfan? Kenapa? Apakah ada kemungkinan untuk membatalkan undang-undang ini sebenarnya atau tidak? Ya, justru itu saya bilang tadi, ini adalah wajah baru undang-undang yang memang memberikan perlindungan terhadap buruh, dan kepentingan-kepentingan yang ada yang lainnya. Jadi makanya undang-undang ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh buruh dan tapi sebenarnya ini adalah wajah baru. Sayang sekali Bu Jumisi, Bang Irfan. Ini bukan wajah baru yang baik, ini wajah baru. Baik, semoga ada kesempatan di ruang diskusi lain begitu ya untuk Bu Jumisi dan juga Bang Irfan mungkin membuka ruang diskusi untuk membahas ini. Terima kasih banyak Bu Jumisi, terima kasih banyak Bang Irfan sudah bergabung dan berbincang bersama kami di News Sore. Dan kita akan kembali dengan informasi lain, diantaranya akan melibatkan birokrat hingga tokoh agama. KPU Kota Surakarta siap menggelar debat pilkada. Kami kembali usai jeda berikut ini.